Nur Aina duduk di hadapan ring light kecil yang biasa menemaninya saat siaran langsung di TikTok. Di meja depannya terdapat beberapa produk perawatan kulit yang akan ia ulas malam ini. Riasan tipis menghiasi wajahnya, menutupi kelelahan dan keraguan yang belum lama kembali merayapi pikirannya. Baru 1 minggu sejak dia dan Faiz, suaminya, memutuskan untuk rujuk. Pernikahan mereka sebelumnya kandas karena kekerasan yang pernah dilakukan Faiz saat emosi tak terkendali. Aina masih mengingat malam itu. Suara pecahan kaca, tangisnya, dan rasa sakit yang membekas di pipinya. Tapi dia juga mengingat janji-janji Faiz setelah itu. Janji untuk berubah, untuk tidak lagi menyakitinya, untuk menjadi lelaki yang pantas dicintai kembali. Mereka pernah menanti seorang anak. Aina sempat mengandung, namun keguguran di usia kandungan 4 bulan mengubur harapan itu. Kesedihan kehilangan calon bayi, mereka menjadi bayang-bayang yang belum pernah sepenuhnya hilang dari tatap mata Aina. Malam ini Faiz pulang lebih cepat. Ia berjalan ke ruang tamu dengan langkah berat, wajahnya terlihat muram. Aina tengah dalam sesi live, menjawab komentar-komentar dari para pengikutnya. Senyumnya tidak benar-benar tulus. Faiz menghampiri perlahan. Kamera masih menyala. Para penonton melihat sosok lelaki itu berdiri di belakang Aina. Wajahnya hanya separuh terlihat di layar. Beberapa komentar muncul. Itu suami Aina ke? Lama tak nampak Abang Faiz. Sweetnya pasangan nih. Aina menoleh, memberi senyum kecil ke arah suaminya. Sayang, duduklah sini. Teman Aina sekejap. Faiz tak menjawab. Ia menatap ke arah kamera, lalu menarik napas panjang. Kalimat berikutnya menghapus seluruh suasana nyaman malam itu. Aina, aku nak ceraikan kau. Sekarang, Aina membeku. Komentar di layar meledak. Apa nih? Weh ini real ke? Dia ceraikan live? Wajah Aina langsung pucat. Tangannya gemetar saat perlahan menurunkan ponselnya. Tapi suara Faiz sudah terlanjur terpatri di benak ribuan penonton. Ia menatap Faiz dengan mata berair, berusaha mencari penjelasan dalam diamnya. Tapi yang dia dapatkan hanyalah punggung suaminya yang perlahan menjauh, meninggalkannya sendirian. Lagi. Malam itu, ribuan notifikasi membanjiri akun TikTok Nur Aina. Cuplikan video dirinya diceraikan secara langsung mulai tersebar di berbagai platform media sosial. Judul-judul dramatis muncul. Istri diceraikan ketika live, netizen terkejut. Baru seminggu rujuk, Faiz cerai Aina secara terbuka. Kenapa Faiz buat macam tuh? Aina mematikan ponselnya. Ruang tamu yang tadi terang kini gelap dan sunyi. Ia duduk terdiam di sofa, menggenggam erat syal kecil yang dulu ia beli saat tahu dirinya mengandung. Syal yang seharusnya menyelimuti bayi mereka. Tangisnya pecah perlahan. Bukan hanya karena Faiz menceraikannya, tetapi karena ia merasa dikhianati 2 kali. 1 kali sebagai istri yang bertahan demi cinta, dan 1 kali sebagai wanita yang pernah kehilangan anak tanpa sempat menjadi seorang ibu. Kilas balik, 8 bulan lalu Aina terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat. Di sampingnya, Faiz duduk membisu, menatap tangan Aina yang lemah terkulai. Dokter baru saja keluar, membawa kabar bahwa janin mereka tak lagi bernyawa. Maaf Puan, kandungan Puan mengalami komplikasi. Kami dah coba sebaik mungkin. Aina menoleh perlahan ke arah Faiz. Tapi yang dia lihat hanyalah rahang terkunci. Mata kosong yang tak meneteskan air mata. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata. Dan malam itu ketika mereka pulang ke rumah, Faiz mabuk. Untuk pertama kalinya, tangan Faiz hinggap ke pipi Aina. Setelah itu, ia lari ke rumah orang tuanya. Mengambil waktu, memproses semuanya. Lalu, entah mengapa, ketika Faiz datang dengan air mata dan janji-janjinya, ia memutuskan untuk memberi kesempatan kedua. Kembali ke masa sekarang pagi harinya, Aina terbangun dengan mata bengkak. Ia menerima pesan dari kakaknya. Kami semua tengok video tuh semalam. Kau tak perlu jawab apa-apa sekarang. Baliklah rumah mak. Tangannya gemetar saat membalas. Aku rasa aku nak bercerita.
tentang semua. Hari itu, Aina memutuskan untuk membuat video. Bukan untuk sensasi, tapi untuk dirinya sendiri dan untuk semua perempuan yang pernah memilih bertahan. Di depan kamera, wajah tanpa rias, suara pelan namun tegas, ia mulai bicara. Saya Nur Aina, saya istri yang baru saja diceraikan di hadapan ribuan orang. Tapi sebelum itu semua, saya pernah jadi mangsa keganasan rumah tangga, kehilangan anak, dan kehilangan diri saya sendiri. Hari ini saya nak cerita semuanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk hidup semula. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah videonya diunggah, pengakuan Aina telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Ia tidak menyebut nama Faiz secara langsung. Tidak perlu, semua orang sudah tahu siapa dia. Yang Aina ceritakan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperlihatkan bahwa luka bukanlah aib dan bangkit bukanlah dosa. Komentar mengalir deras. Terima kasih karena berani. Ramai wanita tak mampu buat apa yang awak buat. Saya pun pernah jadi mangsa. Video ini buat saya rasa tak keseorangan. Respect Aina. Awak kuat. Namun, tidak semua komentar positif. Seperti biasa, dunia maya selalu menyimpan racun di antara simpati. Kenapa baru sekarang nak cerita? Dulu rujuk juga kan? Cari simpati Jenny. Kalau dah tahu lelaki itu macam tu, kenapa sambung balik? Aina membaca semuanya, tapi dia sudah bersiap. Untuk pertama kalinya, dia tak merasa perlu menjelaskan dirinya lagi. Di tempat lain, Faiz duduk di sebuah kafe kecil bersama 2 temannya. Wajahnya lelah, matanya merah, bukan karena tangis, tapi karena semalaman ia tak bisa tidur. Ia menatap layar ponselnya, cuplikan demi cuplikan video Aina terus bermunculan. Ia membaca komentar orang-orang tentang dirinya. Dayus, pukul istri, lepas tu tinggalkan live. Suami macam ni patutnya kena tindakan undang-undang. Temannya menepuk bahunya. Kau nak buat apa sekarang? Faiz menggigit bibirnya. Dia tak patut buka semua tu depan orang. Dan kau patut ceraikan dia depan ribuan orang? Faiz bungkam. Keesokan harinya sebuah organisasi perlindungan wanita menghubungi Aina. Mereka menawarkan ruang bicara lebih luas, melalui forum, webinar, bahkan peluang jadi duta kampanye anti KDRT. Aina terdiam sejenak membaca email itu. Dulu ia hanyalah seorang perempuan biasa yang ingin hidup tenang. Sekarang ia punya pilihan untuk bersuara lebih lantang. Ia tersenyum tipis dan membalas, "Saya bersedia. Ini bukan hanya tentang saya." 1 minggu kemudian, Faiz akhirnya muncul dalam satu siaran live. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, namun tetap dengan nada defensif. "Saya tahu orang marah saya. Tapi awak semua tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga kami sebenar-benarnya." Ia mencoba menjelaskan, menyalahkan tekanan, depresi, kehilangan anak. Tapi publik sudah tak mau mendengar alasan dari seorang lelaki yang memilih mempermalukan istrinya di depan dunia, padahal sudah diberi kesempatan kedua. Dan sementara Faiz sibuk membela dirinya, Aina melangkah ke panggung seminar kecil di Shah Alam. Ia berdiri di depan ratusan perempuan dari berbagai latar belakang. Dulu, saya pikir bertahan itu satu-satunya cara mencintai. Tapi sekarang saya tahu, kadang-kadang cinta yang paling kuat adalah bila kita memilih diri sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak malam Aina diceraikan secara live. Namanya kini tak hanya dikenal sebagai seorang konten kreator, tapi juga sebagai suara bagi perempuan-perempuan yang pernah bungkam. Ia diundang ke universitas, forum komunitas, bahkan menjadi narasumber dalam salah satu program televisi pagi. Namun di balik semua itu, Aina tetaplah manusia biasa. Kadang ia masih terbangun di malam hari dengan mimpi buruk. Kadang ia memandangi syal kecil di laci dan bertanya-tanya, bagaimana kalau anak itu hidup? Meski begitu, langkahnya tak pernah berhenti. Suatu hari di perpustakaan komunitas, Aina duduk di pojok ruang baca, menyusun bahan presentasi untuk seminar bertema Kebangkitan Selepas Derita. Seorang pria muda menghampiri, mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan sederhana.
Ia tersenyum, membawa 2 cangkir kopi. "Maaf, saya nampak awak selalu datang sini. Hari ini saya buat berani sikit. Saya belikan kopi. Tak ada niat ganggu, cuma saya suka tengok orang kerja keras." Aina menoleh, agak terkejut namun mengangguk pelan. "Terima kasih. Awak kerja sini?" "Ya, saya Amir, sukarelawan perpustakaan nih." Amir, nama yang sederhana, senyum yang tenang, tatapan yang tidak menilai, tidak menuntut. Mereka berbincang sebentar tentang buku, tentang kampanye literasi, dan sedikit tentang hidup. Amir tak pernah menyinggung masa lalu Aina, tidak menanyakan tentang video viral. Ia hanya melihat Aina seperti dirinya hari ini, bukan bayangan kelam yang pernah ada. Malam itu di rumah Aina menatap cermin. Rambutnya kini lebih pendek, wajahnya lebih segar. Di cermin itu ia melihat wanita yang berbeda. Bukan karena luka telah hilang, tapi karena luka itu tak lagi mengendalikan dirinya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Aina, aku minta maaf. Aku tak tahu nak minta maaf macam mana. Tapi aku betul-betul menyesal. Kalau kau sudi maafkan, itu pun dah cukup." Faiz. Aina menatap pesan itu lama sekali. Akhirnya ia hanya membalas, "Aku maafkan, tapi aku tak akan kembali. Dan aku harap kau berubah bukan untuk aku, tapi untuk tak sakiti sesiapa lagi." Hari seminar saat Aina berdiri di depan ratusan hadirin hari itu, ia tidak hanya membagikan kisahnya. Ia membawa kekuatan yang tumbuh dari reruntuhan. Hidup ini bukan tentang menghindari kesakitan, tapi tentang memilih untuk tidak hidup di dalamnya selama-lamanya. Di barisan belakang, Amir duduk, memberi anggukan perlahan, tanpa niat mengambil alih hidup Aina. Hanya hadir, siap menjadi kawan, dan mungkin nanti ketika Aina benar-benar siap, lebih dari itu. 6 bulan telah berlalu sejak Aina mulai berbagi kisahnya kepada dunia. Hidupnya kini tidak lagi bergantung pada tayangan live, likes, atau viralitas. Ia tetap aktif di media sosial, tapi dengan tujuan berbeda, untuk menginspirasi, bukan menghibur luka sendiri. Perlahan, ia membangun komunitas perempuan bernama Suara Kita, tempat para penyintas kekerasan rumah tangga bisa bercerita, saling dukung, dan mendapatkan bantuan hukum serta psikologis. Di suatu sore yang tenang, Aina dan Amir berjalan beriringan di tepi danau kecil dekat kawasan kampung budaya. Mereka baru saja selesai mengikuti kegiatan literasi anak-anak. Tawa anak-anak masih terdengar samar di belakang. "Awak pernah takut untuk buka hati semula, Aina?" tanya Amir sambil menatap air danau. Aina tersenyum. "Pernah, masih kadang-kadang pun takut." Amir tidak menjawab, hanya menoleh dan menatapnya lembut. "Tapi saya belajar, keberanian bukan tentang hilangnya rasa takut. Ia tentang berjalan walau rasa takut itu masih ada," lanjut Aina. Angin berhembus pelan. Di dalam dada Aina, tidak ada lagi sesak seperti dulu. Tidak ada lagi beban untuk membuktikan dirinya kepada siapa-siapa. Ia sudah cukup. Luka dan semua prosesnya membuatnya akhirnya kembali menemukan yang paling penting, diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara penghargaan tahunan untuk aktivis sosial, nama Nur Aina diumumkan sebagai penerima Anugerah Perempuan Inspirasi Malaysia. Saat melangkah ke panggung, semua hadirin berdiri memberi tepuk tangan panjang. Ia mengambil mikrofon lalu berkata, "Dulu saya pikir hidup saya musnah, tapi ternyata saya hanya kehilangan bagian yang bukan milik saya. Sekarang saya hidup sebagai siapa saya sebenarnya. Dan saya tak ingin kembali ke masa sebelum saya menemukan keberanian itu." Di antara penonton, duduk Ibu Aina, kakaknya, beberapa perempuan dari komunitas Suara Kita, dan Amir yang tersenyum dengan mata yang sedikit berkaca.